You are awesome. You are God. You are an awesome God. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya berdoa kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja dalam perlindungan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang biasa atau hal yang lumrah seseorang bersuka cita di situasi semuanya baik-baik saja. Kesehatan baik-baik, pekerjaan baik-baik, bisnis baik-baik, ekonomi baik-baik. Nah, bagaimana bila keadaan sebaliknya tidak seperti yang diharapkan? Atau bagaimana bila keadaan kesehatan kita kurang baik? Atau ekonomi kita kurang baik? Bisakah kita tetap bersuka cita? Baik, dalam 15 menit ke depan saya akan share devotion yang saya beri judul, Bisakah kita tetap bersuka cita di tengah keadaan sulit? Firman Tuhan di Roma 5 ayat yang 10 dan 11 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat untuk tetap percaya, untuk tahu posisi jemaat saat itu, bahwa hidup jemaat sudah diperdamaikan, sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Sekalipun di situasi yang sulit saat itu umat Tuhan alami di Roma, bagaimana mereka mengalami penderitaan, bagaimana mereka mengalami penganiayaan, namun Rasul Paulus mengajak untuk jemaat bermegah, bersuka cita di situasi yang sulit tersebut. Bagaimana Rasul Paulus bisa menyampaikan hal seperti itu? Karena
apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib lebih besar daripada penderitaan atau penganiayaan yang umat Tuhan sedang hadapi saat itu. Bagaimana dengan hidup kita di masa pandemi ini? Bisakah kita tetap bersuka cita di situasi yang sulit ini? Apa dasar firman Tuhannya? Melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa di dalam Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Di ayat 10 dikatakan, sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih yang sekarang kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudara, masalah terbesar umat manusia bukan kesehatan, bukan ekonomi, bukan pekerjaan, melainkan masalah terbesar manusia adalah dosa. Karena dosa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa membuat kita terpisah dari kemuliaan Tuhan. Dosa membuat kita terputus dari hubungan sang sumber hidup itu. Membuat kita terputus dari sumber shalom. Membuat kita terputus dari sumber sukacita itu. Itu masalah terbesarnya. Bisa saja kita tetap hidup, tetapi tanpa damai sejahtera, tanpa pengharapan. Masalah terbesar ini telah dipulihkan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kata diperdamaikan di situ memiliki arti bahwa kita didekatkan kembali. Yang tadinya hubungan kita terputus, didekatkan kembali. Kita memiliki satu hak istimewa untuk kita bisa datang kepada Allah kapan saja. Untuk kita bisa menghampiri tahta kudusnya kapan saja. Karena hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Gunakan hak istimewa ini untuk kita datang kepada Tuhan. Gunakan hak istimewa ini untuk kita mencurahkan apa yang menjadi isi hati kita di hadapan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, cari Tuhan lebih lagi. Mendekat dalam hadirat-Nya. Dia Bapa yang baik. Dia siap mendengar setiap apapun yang menjadi keluhan kita. Bersukacita karena kita memiliki hak istimewa ini. Kita telah diperdamaikan dan membuat kita memiliki akses langsung bisa datang kepada Bapa. Ini alasan kita bisa bersukacita, karena kita kembali kepada sumber shalom itu. Kita bisa datang kepada sumber sukacita itu. Ada kekuatan yang bisa kita dapatkan, ada pengharapan yang kita bisa dapatkan. Amin. Hal yang selanjutnya adalah bagaimana di dalam Kristus kita bermegah. Ayat ke-11 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara, kata bermegah berbicara bahwa kita bangga menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita bangga karena kita telah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita bisa menegakkan kepala kita. Kita tidak tertunduk, tapi kita menegakkan kepala kita. Dalam terjemahan lain dikatakan, kita bisa bersuka cita di situasi sulit sekalipun. Karena kita punya Tuhan yang menguatkan, yang memberikan pengharapan, bahkan menyertai kita. Hubungan kita yang tadinya pun sudah dipulihkan kembali. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Di ayat yang ke-10b dikatakan, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
kata diselamatkan ini berbicara tentang bagaimana kita dibebaskan, disembuhkan, diberikan rasa aman, bahkan ada jaminan perlindungan untuk setiap kita yang percaya. Sehingga kita berani yakin bahwa di masa sulit ini pun kita bisa bermegah, kita bisa bersuka cita. Karena ada jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Ada satu cerita tentang teman saya, bagaimana dia mengalami keadaan yang sulit selama bertubi-tubi di masa-masa pandemi ini. Tetapi dia tetap bersuka cita. Sewaktu saya tanya, bagaimana kabarnya ibu? Puji Tuhan, baik Miss. Wow, dia bisa tetap mengucap syukur, dia bisa tetap bersuka cita. Karena dia mengalami bagaimana kekuatan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang saya alami saat pandemi ini, banyak hal yang sulit yang harus saya hadapi. Tapi saya percaya ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Itu yang membuat saya bisa tetap bersuka cita. Itu yang membuat saya tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Karena ada sukacita yang dari Tuhan. Tuhanlah sumber sukacita kita. Apa yang Raja Daud katakan di kitab Mazmur 23, bahkan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Di situasi yang paling sulit sekalipun, sewaktu ada Tuhan di situ, kita bisa lewati. Di situasi yang paling gelap sekalipun, keadaan yang paling rumit sekalipun, sewaktu ada Tuhan di situ, kita bisa lewat. Sebagaimana Yusuf, waktu dibuang di sumur, waktu dia harus dipenjara di masa sulit, ada Tuhan yang menyertai. Dan itu memampukan dia, menguatkan dia untuk tetap hidup benar. Karena Tuhan menyertai. Saya percaya, sewaktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan memampukan kita untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Saya tutup dengan kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayatnya yang ke-14 berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu kota benteng kita. Tuhan itu pengharapan kita. Amin. Sehingga tidak ada satu masalah pun yang bisa menghalangi kita untuk tetap bersuka cita di dalam Dia. Kita bisa bersuka cita di masa yang sulit ini karena Tuhanlah kekuatan kita, karena Tuhanlah keselamatan kita, karena Tuhanlah pengharapan kita. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kekuatan, sukacita, pengharapan di masa sulit ini sekali. Bapak Ibu Saudara, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Bersukacitalah senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan di masa-masa sulit ini. Terima kasih bahwa di dalam Kristus kami telah diperdamaikan. Di dalam Kristus ada jaminan keselamatan sehingga membuat kami bisa bermegah, membuat kami bisa bersuka cita di masa pandemi ini sekalipun. Terima kasih ya Bapa. Bapa, aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, untuk setiap apapun yang menjadi masalah di dalam hidup mereka Tuhan, kesulitan yang mungkin sedang dihadapi. Hamba berdoa Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang tawar hati Engkau hiburkan.
yang berpengharapan untuk iman mereka dibangkitkan lewat kebenaran firman. Lawat setiap umat-Mu Tuhan untuk tetap bersuka cita di masa sulit ini dan tetap melakukan kehendak Engkau dan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. You are awesome. You are God. You are an awesome God.